Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang melakukan fungsi pengawasan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan pada hari Jumat 27 Mei 2022, diterima oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran dari bidang UMKM. Adapun tema yang dibahas mengenai anggaran bidang UMKM di tahun 2022 dan juga program pemberdayaan UMKM serta program pengembangan UMKM. Nominal anggaran berdasarkan APBD tahun 2022 yakni sejumlah 1.500 juta lebih untuk fasilitasi pengembangan usaha UMKM dan anggaran 300 juta untuk kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kabid UMKM memaparkan bahwa total dari 1,8 miliar lebih yang 800 juta merupakan usulan pagu indikatif kewilayahan, diantaranya untuk pelatihan kemasan packaging dan kemitraan. Salah satu syarat fasilitasi alat mengacu pada data DTKS sebanyak 82.000 data yang terbina di UMKM, baru 10.800 yang terdata dan terdaftar. Herman Habibullah, Sekretaris Komisi 2, membuka diskusi terkait anggaran UMKM. Anggota DPRD Asep Sumaryana memaparkan terkait data yang akurat mengenai UMKM bisa diambil dari BPS. Selanjutnya, anggota DPRD Haja Ai Rosmawati menanyakan terkait data UMKM yang di luar produk pertanian dan UMKM yang masuk ke marketplace. Selanjutnya, anggota DPRD Haji Didi Kurdi menanggapi terkait Sumedang yang mempunyai 6 gerbang tol. Peluang ini dinilai optimis untuk kemajuan ekonomi khususnya UMKM di Sumedang dengan 2 spekulasi, yakni jika gerbang tol dianggap outlet itu akan merugikan Sumedang, tetapi kalau gerbang tol dianggap inlet ini akan menguntungkan untuk Kabupaten Sumedang. Sementara itu, masih Haji Didi Kurdi menanggapi bagaimana koordinasi dinas untuk mendatangkan orang dari luar Sumedang, terutama terhadap segmen pasar juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan ekonomi UMKM. Anggota DPRD lainnya yakni Eli Walima bertanya mengenai seperti apa upaya dari dinas ketika membina para UMKM, yakni pemilik NIB dinilai lebih dari jumlah 82.000, serta optimalisasi keberadaan pendamping UMKM agar memiliki kontribusi yang nyata, misal dapat memberikan data yang akurat di lapangan. Selanjutnya, anggota DPRD lainnya, Denny Agus Setiawan, menanggapi program untuk gerai UMKM dan siapa saja yang mendapat bantuan terhadap kelompok UMKM. Seperti apa sinergitas kepala dinas untuk pemasaran hasil produk UMKM. Sementara anggota DPRD lainnya, Oki Yulistira, bertanya mengenai mekanisme atau proses bantuan UMKM dan juga kriteria penerima bantuan. Anggota DPRD Haji Deden Yayan Rusyanto menyampaikan mengenai pelaku UMKM, yakni terkait perilaku usaha atau dagang dari para pelaku usaha. Contohnya bantuan banyak yang masuk tetapi hasil kurang signifikan. Haji Deden berharap outlet yang terpusat khusus untuk bagi UMKM yang punya keinginan dan mempunyai produk yang sudah berkembang bisa lebih meningkat. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mengatakan saat ini pendirian gerai tidak didirikan oleh dinas. Itu merupakan kesadaran dari para pelaku UMKM. Beberapa gerai yang dikelola pihak swasta mudah-mudahan sesuai dengan harapan dinas yang bisa mempunyai gerai yang menjadi salah satu tujuan wisata. Di tempat wisata kedepannya akan didirikan gerai UMKM termasuk beberapa di SPBU yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan untuk saat ini kurang lebih sejumlah 500 produk yang sudah tertampung di gerai Pemda. Anggota DPRD Asep Sumaryana mengatakan di tahun 2022 ini harus sesuai dengan tema pembangunan, yakni inovasi kolaborasi dengan pihak swasta. Salah satunya yaitu semua pedagang yang sudah dibina oleh SRC atau Sampurna Retail Community. Ini merupakan salah satu program pemberdayaan UMKM pemerintah daerah, harus bisa melibatkan swasta, bergandengan tangan dan berinovasi serta berkolaborasi. Ya, gerai itu, ini pengalaman di mana-mana. Gerai itu tidak ada gerai yang berkembang, yang maju, di mana gerai itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi gerai itu yang maju itu, yang berkembang itu adalah gerai yang dikelola oleh swasta. Ya, terbatasnya gerai itu karena dunia swasta belum berkembang seperti tetangga-tetangga kita yang sudah berkembang. Ya, kalau kita gini lah, kan kita ini pertanian sama dengan Garut, wisata ingin sama dengan Garut kan. Nah, kalau kita ke Garut dari mulai Cicalengka itu sudah macet, masuk ke Cipanas itu apalagi hari libur macet.
Dan di situ sudah banyak gerai-gerai, pusat oleh-oleh A, pusat oleh-oleh B, rumah makan ini, rumah makan itu. Kita masuk ke Garut ada pasar Sukaregang, itulah gerai. Iya, sekarang itu nggak mungkin kita berkembang kalau kita tidak berinovasi dalam kolaborasi. Jadi inovasinya itu tidak olangan, tapi kolaborasi. Kalau inovasi olangan nggak mungkin. Inovasi olangan biasanya dekat-dekat ke autis. Ya, solusi intinya sesuai dengan tema RKPD kita, inovasi dalam kolaborasi. Nggak mungkin Pemda itu memberdayakan UMKM dengan caranya sendiri, karena pemerintah ASN itu tidak dilatih untuk memberdayakan. Ya, artinya ditempelkan dengan lembaga-lembaga swasta yang bisa bekerja sama dalam memberdayakan. Contoh misalkan ini, Sampurna Retail Community itu kan membina UMKM yang kecil-kecil begitu ya. Dia tuh membina kemasan barang, outlet barang, administrasi barang, keuangan dan lain, termasuk dagang IT itu dibina oleh Sampurna Retail Community. Itu swasta Sampurna kan. Nah, itu pembinaannya tuh luar biasa karena mereka itu ya bidangnya lebih paham. Nah, yang harus dilakukan oleh Pemda itu, Pemda menggandeng SRC ini. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.